Inilah Injil suci menurut Lukas. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang, dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Sesudah itu Yesus berseru, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengarkan sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang Yahudi dalam masa Yesus hidup di dunia sebagai seorang manusia adalah para petani. Mereka memahami hal ihwal pertanian, misalnya tentang cara menanam atau menabur benih, tanah yang baik dan tidak baik, pengairan atau irigasi, dan seterusnya. Yesus mengatakan bahwa menyebarkan sabda Allah adalah seperti menabur benih yang harus dilakukan pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan cara yang tepat pula. Yesus mengatakan bahwa ada orang-orang yang memang tidak ingin mendengarkan sabda Allah pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan cara yang tepat pula. Itulah sebabnya mengapa sabda Allah tidak menolong mereka. Itulah sebabnya mengapa mereka tidak menghasilkan buah. Namun, bagi mereka yang sungguh ingin mendengarkan sabda Allah, dunia yang baru benar-benar terbuka. Hal ini memberikan kepada mereka keberanian untuk terus melangkah maju, mencerahkan pikiran-pikiran dan kata-kata yang mereka ucapkan, dan membawa kasih ke dalam tindakan-tindakan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, bagian yang sungguh penting dari sabda hari ini adalah frase
mengeluarkan buah dalam ketekunan. Memang agak mudahlah untuk menjadi bagian dari orang banyak yang mendengarkan sabda Allah tentang kasih dan keadilan, tentang hak-hak orang lain, tentang tugas-tugas kita dalam hidup ini. Namun, untuk melaksanakan semua itu dalam ketekunan dalam hidup kita sehari-hari, hari demi hari, adalah suatu persoalan lain. Masalah teori versus praktek ini juga merupakan topik pembahasan yang tidak pernah habis-habisnya. Ada juga dari kita umat Kristiani yang masih bersikap pilih-pilih. Kita senang mendengarkan kata-kata indah tentang kasih dan hal-hal yang enak didengar lainnya. Akan tetapi ketika Yesus Kristus berbicara kepada kita tentang dosa-dosa kita, tentang berbagai ketidakadilan yang kita lakukan, atau hukuman macam apa yang pantas kita terima untuk semua itu, maka kita tidak sudi mendengarkan sabda Allah itu. Dalam hal ini, kita tidak konsisten. Kita hanya mencari sisi yang mudah saja dari berbagai hal yang kita hadapi. Kalau kita tidak menerima pesan Allah secara keseluruhan, maka kita sebenarnya tidak mendengarkan sabdanya. Kalau kita tidak mempraktekkan keseluruhan perintah Allah dengan cara sebaik-baiknya, seturut kemampuan kita, maka kita sesungguhnya tidak mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara-saudari yang terkasih, indahnya perumpamaan tentang penabur ini dikisahkan oleh ketiga Injil sinoptik, Lukas bab 8 ayat 4-15, Matius bab 13 ayat 13-23, dan Markus bab 4 ayat 3-25, yang sebenarnya lebih tepat menurut saya disebut sebagai perumpamaan tentang aneka tanah, di mana Yesus adalah penabur yang selalu memberikan semua yang baik kepada kita, dan hati kita adalah tanahnya. Secara sederhana, ada beberapa ajakan dasar yang termaktub di dalam kisah tentang penabur ini. Yang pertama, berjuang. Tuhan selalu menaburkan benih atau kebaikan kepada kita, dan kita perlu terus berjuang menjadi tanah atau hati yang tulus dan baik, yang cukup pupuk, air, dan matahari, dengan selalu berpegang teguh kepadanya. Kita bisa lihat Lukas bab 11 ayat 28, Yohanes bab 8 ayat 51, 1 Korintus bab 15 ayat 1-2, Kolose bab 1 ayat 21-23, 1 Timotius bab 4 ayat 1 ayat 16, 2 Timotius bab 3 ayat 13-15, 1 Yohanes bab 2 ayat 24-25, dan Lukas bab 8 ayat 14. Yang kedua, berhati-hati. Kita harus selalu berhati-hati agar batu duri dan semak belukar duniawi, yakni godaan kesombongan, harta kekayaan, dan aneka ria kenikmatan indrawi, tidak menghimpit, menghanyut larutkan kualitas hidup dan iman kita. Yang ketiga, bertekun. Kita diajak menjadi tanah yang subur dengan selalu bertekun pada sabdanya, karena factum non dicitur quod non perseverat. Ketekunan diperlukan untuk menghasilkan kesempurnaan suatu pekerjaan. Dengan kata lain, tanah yang baik dan yang berbuah adalah tanah atau hati yang selalu siap bertekun dalam menerima pengajaran ilahi, yang tergetar ketika mendengar firman-Nya, lalu tergerak dan akhirnya bergerak secara nyata bagi kemuliaan ilahi dan keselamatan jiwa sesama lewat doa, ucapan, tindakan nyata.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber segala kehidupan, berkenanlah membantu kami agar dapat berpegang teguh pada Putra-Mu, melaksanakan sabdanya, dan mewujudkan kedamaian-Mu. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.